Salam berjumpa kembali sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari bacaan Injil. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-29. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan adalah Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Mari kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil ini, dan sekiranya kita bisa mengambil poin penting untuk kehidupan kita. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, dan yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka kepada Yesus, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi ditampilkan dua permintaan Yakobus dan Yohanes, dan juga posisi dari para murid, mengapa mereka dipanggil, untuk apa mereka dipanggil. Jadi bacaan Injil itu diawali oleh permintaan dari kedua murid itu, Yakobus dan Yohanes. Jadi permintaan mereka lebih pada posisi jabatan, ya, atau lebih pada pemikiran manusiawi, di mana mereka meminta kepada Yesus kelak ketika mereka sudah ada bersama Yesus dalam kerajaannya, mereka menempati posisi di sebelah kanan Yesus dan juga di sebelah kirinya. Artinya bahwa
konsep pemikiran mereka berkaitan dengan kekuasaan atau berkaitan dengan Yesus yang senantiasa memberitakan tentang kerajaan Allah selalu berangkat dari pemikiran manusiawinya. Mereka berpikir bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah selalu dikaitkan atau disamakan dengan konsep pemikiran manusia pada umumnya tentang kerajaan itu. Menarik teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menanggapi kedua murid itu ya dengan mengatakan bahwa kalian dengan bertanya kembali kepada mereka atau mengeluarkan pernyataan bahwa dapatkah kamu minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Ada sebuah pertanyaan ini merupakan pertanyaan Yesus yang memang mengarahkan para muridnya kepada sesuatu yang akan terjadi, yaitu pengorbanan dirinya, pengorbanan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Ya, dalam hal ini Tuhan juga mau mengatakan bahwa konsep kerajaan yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes itu adalah konsep manusiawi yang memang bukan bertentangan juga, tetapi memang di luar dari tujuan pewartaan akan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus melanjutkan bahwa memang mereka akan minum cawan yang diminum oleh Yesus dan akan dibaptis, karena memang mereka, Yakobus dan Yohanes itu nantinya mereka akan pergi diutus oleh Yesus mewartakan kerajaan Allah ya dengan menerima atau berhadapan dengan berbagai tantangan, dan bahkan mereka pun dibunuh. Teman-teman yang terkasih, Yesus menegaskan secara lebih jauh bahwa permintaan dari Yohanes dan Yakobus itu, Yesus tidak mempunyai hak untuk memberikannya itu atau menyampaikannya itu kepada kedua murid itu. Yang berhak untuk memberikannya itu adalah oleh dia atau oleh Allah Bapanya kepada siapa itu disediakan. Artinya dalam hal ini bahwa tempat yang disediakan atau tempat yang berada di sebelah kiri dan kanan Yesus itu disediakan kepada siapa Allah akan memberikannya. Oke, teman-teman yang terkasih, menarik di akhir bacaan itu Tuhan mengatakan atau menegaskan kembali posisi panggilan dari para murid bahwa mereka itu dipanggil bukan seperti pemerintah dan penguasa-penguasa dunia ini, di mana mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan dengan kekerasan. Tetapi mereka dipanggil dalam suatu misi pelayanan, atau mereka dipanggil sebagai pelayan dan bahkan menyerahkan nyawanya demi tebusan bagi banyak orang. Dan tentu dalam hal ini Tuhan mau mengatakan juga tentang posisi dirinya yang memang dipanggil sebagai seorang, atau posisi dirinya yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menyerahkan dirinya bagi tebusan banyak orang. Demikian pun nanti para murid yang mengikuti Yesus itu, bahwa mereka mengikuti jalan salib seperti Yesus, di mana mereka dipanggil dalam posisi sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa atau bukan sebagai pemerintah yang menjalankan pemerintahannya dengan kekerasan dan tangan besi, tetapi mereka dipanggil sebagai pelayan untuk melayani, menyelamatkan banyak orang. Teman-teman yang terkasih, bacaan Injil ini memang mempunyai suatu pelajaran penting untuk kita akan eksistensi kita yang telah dibaptis atau panggilan kita dalam mengikuti Yesus. Kita semua dipanggil sebagai pelayan. Apapun model pekerjaan kita, apapun tugas-tugas kita, di dalam semuanya itu kita, posisi diri kita itu sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa atau pemerintah yang merendahkan orang lain, tetapi berjalan bersama orang lain
bekerja bersama dengan orang lain untuk membangun apa yang menjadi misi dari pekerjaan atau tugas-tugas kita itu. Teman-teman terkasih, sekiranya itu yang menjadi pesan bacaan Injil pada hari ini, di mana kita dipanggil untuk melayani, untuk menyelamatkan banyak orang. Amin.